PBB yang ditandatangani oleh 50 anggota PBB dan berlaku setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, meliputi Amerika Serikat, meliputi Inggris, meliputi Prancis, Uni Soviet, dan Cina. Lalu kemudian isi piagam PBB bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya. Nah, sebagai konstitusi, piagam PBB harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota yang dimaksud. Sebagai contoh, yaitu ada hak menentukan suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri dan ada hak asasi manusia. Oke, baik, itu pengertian dari piagam PBB. Nah, kita lanjutkan. Hak menentukan nasib sendiri. Artinya suatu bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, menyusun pemerintahannya sendiri, dan lain-lain. Untuk hak menentukan sendiri, dasar hukumnya ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah 14 poin Wilson, itu yang pertama. Yang kedua adalah Piagam Atlantik, dan yang ketiga adalah Piagam PBB. Jadi kalau ada nanti sebuah pertanyaan, apa hak dasar hukum suatu negara memiliki hak menentukan nasibnya sendiri? Jawabannya ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama ada 14 poin Wilson, ada Piagam Atlantik, dan ada Piagam PBB. Itu dasar hukumnya. Nah, kemudian lanjutkan lagi mengenai 14 poin Wilson. Nah, kalau misalkan teman-teman diputar balik ke belakang, poin Wilson ini memiliki hubungan dengan Perang Dunia Pertama. Nah, ini dia. Jadi ada istilahnya 14 poin. Waalaikumsalam. 14 poin Wilson, ya. Jadi 14 poin Wilson itu adalah sebuah pasal yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat bernama Woodrow Wilson. Beliau mengusulkan adanya lembaga keamanan kolektif yang bersifat netral untuk menjaga perdamaian dunia. Lembaga yang diusulkan oleh Woodrow Wilson ini dikenal dengan Liga Bangsa-Bangsa. Oke, baik. Bapak ingin mengingatkan kalian di pelajaran Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Teman-teman ada yang masih ingat yang disampaikan oleh Bu Mayang, apa perbedaan antara Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? Ada yang masih ingat nggak? Perbedaannya apa? Silakan pendapat kalian. Yuk, coba. Ada yang masih ingat nggak perbedaan antara LBB dengan PBB? Satu aja. Yuk, monggo. Coba, ada yang masih ingat nggak? Apa bedanya LBB sama PBB? Yuk. Silakan. Ada yang berani? Ayo, silakan. Apa bedanya antara LBB dan PBB? Ya. Ada yang berani? Silakan. Aldi, bisa Aldi membedakan antara LBB dan PBB, Aldi? Ayo, Aldi. Apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Yang lain bagaimana? Ada yang masih ingat nggak? Ini bukan, Pak. Silakan, Alia. Taruh. Ya, ayo. Kalau LBB, singkatannya kan LBB adalah Lembaga Perdamaian yang lahir setelah Perang Dunia I. Sedangkan PBB lahir setelah Perang Dunia II. Terus
LBB anggotanya sebatas negara-negara Eropa, Mm-mm. sedangkan PBB anggotanya seluruh dunia. Iya, benar. Ada lagi, Alia? Satu lagi Eh, aja, satu lagi aja. LBB tidak memiliki pasukan khusus, Mm-mm. sedangkan PBB memiliki pasukan khusus. Oke, benar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Alia benar ya. Terima kasih ya Alia ya. Itu untuk perbedaan antara PBB, antara LBB dengan PBB. Jadi untuk Liga Bangsa-Bangsa secara keanggotaan betul negara-negara Eropa saja. Kemudian kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu seluruh dunia. Kemudian kalau LBB secara keanggotaan bersifat sukarela ya teman-teman ya. Artinya siapapun itu boleh masuk tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena keanggotaan bersifat sukarela, maka tidak ada aturan yang mengikat. Jadi ketika suatu negara melakukan pelanggaran, maka LBB tidak bisa berbuat apa-apa. Tuh, kemudian yang ketiga, LBB secara tidak langsung tidak ada pasukan khusus, betul. Dia hanya sebuah lembaga penjaga perdamaian saja, gitu ya. Itu untuk LBB. Dan LBB itu dibentuk pasca Perang Dunia Pertama, betul. Kemudian kalau PBB, perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah satu untuk anggotanya seluruh dunia ya, seluruh negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki pasukan khusus ya. Pasukan khususnya itu nanti yang dikenal dengan pasukan internasional. Dan yang ketiga, keanggotaannya itu ada SK, syarat dan ketentuan berlaku. Dalam sebuah buku bahwa yang namanya syarat untuk jadi anggota PBB antara lain yang pertama, negara tersebut memiliki visi dan misi cinta damai. Itu yang pertama. Yang kedua, negara tersebut itu direkomendasikan oleh negara-negara anggota asli dan Dewan Keamanan PBB yang disampaikan di Majelis Umum PBB. Kemudian yang ketiga, aturan mengikat. Nah, jadi ketika sebuah negara melakukan pelanggaran, maka ada negara lain yang melakukan sebuah tindakan yang dikenal dengan Dewan Keamanan PBB. Itu ya, kita kembali ke materi. Nah, lembaga ini dikenal LBB ya. Salah satu poin Wilson adalah menekankan dari self-determination, yaitu hak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Itu ya teman-teman ya, untuk 14 poin Wilson. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, untuk isinya teman-teman bisa lihat di layar ya. Yang pertama, perjanjian perdamaian dilakukan secara terbuka. Jadi isi dari 14 poin Wilson itu, perjanjian perdamaian dilakukan secara terbuka. Jadi masing-masing perjanjian ada pihak yang menjadi saksinya. Ada pihak yang terlibat, kemudian ada beberapa hal yang menjadi syarat perjanjian damai itu dilakukan. Kemudian navigasi bebas di semua lautan. Kemudian adanya penghapusan semua hambatan ekonomi antar negara. Adanya jaminan mengurangi jumlah persenjataan. Kemudian Belgia harus independen serta tentara Jerman harus meninggalkan Rusia. Nah, itu ya, teman-teman bisa dilihat bentuk isi 14 poin Wilson bagian pertama. Untuk yang bagian kedua, yang pertama adalah di mana Prancis sepenuhnya dibebaskan dan diizinkan memulihkan wilayah bernama Alsace-Lorraine. Kemudian semua orang Italia diizinkan tinggal di Italia. Lalu kemudian ada penentuan nasib sendiri dan jaminan kemerdekaan yang diberikan kepada negara semenanjung Balkan. Nah, itu ya. Nah, kemudian lanjut berikutnya, LBB dibentuk untuk menjamin kemerdekaan politik dan teritorial semua negara. Begitu ya teman-teman ya, untuk
14 poin Wilson bagian kedua. Oke, maaf ya kalau belepotan. Oke, lanjut berikutnya ada Piagam Atlantik. Kalau kita berbicara Piagam Atlantik, hal yang pertama harus teman-teman ingat, apa yang menjadi latar belakang dari piagam tersebut. Di bukunya Pak Habib Mustofa dijelasin bahwa yang menjadi latar belakangnya adalah karena kegagalan LBB dalam menjalankan fungsinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Alia bahwa LBB ketika menjalankan aturan tidak ada aturan yang mengikat. Keanggotaan bersifat sukarela dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi adanya ancaman agresi militer negara-negara fasis. Negara fasis yang dimaksud adalah 3 negara, teman-teman. Yang pertama ada negara Jerman, yang kedua ada Italia, dan yang ketiga ada Jepang. Lalu kemudian Piagam Atlantik ini pencetusnya ada 2 orang. Yang pertama Winston Churchill, yang kedua ada Franklin Delano Roosevelt atau F.D. Roosevelt. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Untuk Piagam Atlantik ini lebih menekankan pada pentingnya bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, yang dijadikan sebuah dasar negara yang dijajah untuk melakukan perlawanan demi meraih kemerdekaan. Itu ya, jadi Bapak Bang sekali lagi, untuk Piagam Atlantik ini ada latar belakangnya, yaitu kegagalan LBB dalam menjalankan tugasnya atau fungsinya. Yang kedua ada menyikapi ancaman agresi militer negara fasis. Lalu berikutnya pencetusnya adalah Winston Churchill dan F.D. Roosevelt, lebih menekankan pada pentingnya bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, yang dijadikan landasan untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Baik, sampai sini dulu. Dari slide 1 sampai slide 7 ada pertanyaan, silakan. Oke, teman-teman, IPS 1, IPS 2, suara Bapak bagaimana? Di headset kalian jelas enggak? Jelas, Pak. Oke, jelas, baik. Lanjut aja ya, karena masih banyak. Nah, berikutnya ada isi Piagam Atlantik, teman-teman. Ini untuk Piagam Atlantik ini Bapak ambil dari bukunya Habib Mustofa yang kalian punya. Yang pertama adalah setiap bangsa tidak diperbenarkan memperluas wilayah. Itu yang pertama. Jadi setiap bangsa punya kedaulatan masing-masing, punya hak masing-masing, tidak diperkenankan suatu negara mengusik negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap negara berhak menentukan nasibnya sendiri. Mau dia maju kek, mau dia mundur kek, mau dia bagaimana kek, dia mau sistem apa kek, itu setiap negara punya hak menentukan nasibnya sendiri. Kemudian yang ketiga, setiap bangsa berhak ikut dalam perdagangan internasional. Lalu menciptakan perdamaian dunia yang terbebas dari rasa takut dan kemiskinan. Ulang ya. Jadi isi Piagam PBB itu, setiap bangsa tidak dibenarkan untuk melakukan perluasan wilayah. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Kemudian setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan internasional dan menciptakan perdamaian dunia agar setiap bangsa tetap hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan nggak? Dari isi Piagam PBB. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Nah, ada Piagam PBB. Tadi sudah Bapak sampaikan mengenai pengertiannya, jadi tidak usah disampaikan lagi ya. Nah, salah satu bagian penting dalam Piagam PBB adalah hak suatu bangsa menentukan sendiri, ya. Artinya menentukan nasibnya sendiri. Sebagai sebuah piagam, maka piagam ini merupakan sebuah perjanjian yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh anggotanya. Itu ya untuk Piagam PBB.
Lanjut berikutnya ada isi piagam PBB bagian pertama. Nah, teman-teman bisa lihat isi piagam PBB Bapak bagi jadi 2 bagian. Ini yang pertama, tidak semua Bapak sampaikan. Inti yang pertama, untuk di bagian pembukaan, Bapak ambil 2 aja, yaitu menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional yang dapat dipertahankan. Nah, itu ya untuk isi piagam PBB. Kemudian untuk yang bagian kedua ada 2 poin, di mana salah satunya ada 4 poin. Yang pertama ya, yaitu menyelesaikan. Nah, menyelesaikan di sini ada 2 hal, mungkin Bapak tidak semua Bapak sampaikan ya. Yang pertama, mempraktekkan toleransi dan hidup bersama dalam satu sama lain. Artinya lebih mengedepankan toleransi dan perdamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih fokus untuk memastikan dengan penerimaan dan prinsip institusi. Jadi memastikan penerimaan prinsip dan institusi metode. Nah, kemudian yang sesi terakhir, di mana untuk isi piagam PBB itu nantinya beberapa poin disepakati, lalu kemudian jadi sebuah organisasi dan dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu ya teman-teman, isi piagam PBB bagian kedua. Lanjut berikutnya, isi piagam PBB bagian ketiga. Ada beberapa pasal, teman-teman bisa lihat dari pasal 1 sampai pasal 9 semuanya komplit, itu yang pertama. Di mana ada menentukan tujuan PBB, kemudian termasuk ketentuan yang penting dari menjaga perdamaian dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membahas mengenai Majelis Umum PBB. Kemudian yang berikutnya mengenai Dewan Keamanan PBB. Nah, itu ya teman-teman untuk isi bagian yang ketiga. Dan bagian yang keempat, contohnya 3 aja. Yang pertama adalah yaitu membahas tentang Mahkamah Internasional. Jadi dijelasin ya tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Internasional. Kemudian yang kedua, di mana adanya ketentuan tentang keamanan peralihan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sekretariat PBB. Baik, sampai sini dulu untuk piagam PBB bagian kedua. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Gimana? Ada nggak? Ada. Baik. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Oke, baik, kita lanjut berikutnya untuk hak asasi manusia. Jadi untuk hak asasi manusia dibagi ke dalam 5 poin. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani, Inggris, Prancis, Amerika, dan pada piagam PBB. Nah, sebelum Bapak mulai, untuk yang hak asasi manusia, izin dulu sebentar ya, ada perlu dulu sebentar. 2 menit ya teman-teman ya, izin dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk yang hak asasi manusia itu ya, ada hak asasi manusia di Yunani, ada di Inggris, Amerika, Prancis, dan Piagam PBB. Kita jelaskan untuk yang di Yunani dulu. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara perkembangan HAM di Yunani, tidak terlepas dari 3 tokoh, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, usulan HAM dari 3 tokoh ini ada 3 poin. Yang pertama, kontrol sosial masyarakat terhadap penguasa. Artinya masyarakat bisa mengontrol penguasa tersebut apakah kebijakannya benar-benar sesuai dengan keinginan, apakah kebijakannya itu pro rakyat, atau banyak penyimpangan. Nah, itu. Jadi dengan adanya kontrol sosial terhadap penguasa, maka segala penyimpangan bisa diminimalisir. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Saya. Ayah. Atau saya. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tidak boleh otoriter. Jadi yang dimaksud dengan otoriter itu artinya segala kebijakan itu diatur oleh pemerintah. Seperti contohnya itu rakyat ingin menyampaikan pendapatnya, malah ditangkepin. Ketika rakyat ingin mengkritik, taunya diamankan, tidak boleh dan seterusnya, itu otoriter. Nah, kemudian berikutnya adalah pemerintahan harus berdasarkan kemauan dan keinginan rakyat. Artinya dalam menjalankan kebijakan itu harus benar-benar sesuai kebutuhan yang rakyat inginkan. Gitu. Tidak boleh yang namanya melakukan mengeluarkan sebuah kebijakan semau saya, semau gue, tidak diperkenankan seperti itu. Jadi itu maksud dari usulan HAM dari 3 tokoh tadi, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Orang sekali lagi ya. Jadi untuk perkembangan HAM di Yunani itu lebih cenderung dipengaruhi oleh 3 tokoh tadi, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Di mana usulan HAM yang pertama adanya kontrol sosial masyarakat terhadap penguasa, pemerintah tidak boleh otoriter, dan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya harus berdasarkan kemauan dan keinginan rakyat. Itu ya untuk HAM di Yunani. Berikutnya ada HAM di Inggris. Nah, jadi kalau HAM di Inggris itu teman-teman ada beberapa poin. Bapak ambil dari bukunya Pak Habib Mustopo, yaitu ada Piagam Magna Carta, itu yang pertama. Yang kedua ada Petition of Right. Yang ketiga ada Habeas Corpus Act. Yang keempat ada Bill of Rights. Jadi untuk HAM di Inggris itu ada dasar hukumnya ya teman-teman ya. Yang pertama ada Magna Carta, Petition of Rights, kemudian Habeas Corpus Act, dan Bill of Rights. Nah itu ya untuk yang di Inggris. Nah kita jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai Magna Carta. Jadi Piagam Magna Carta itu dibuat pada tanggal 15 Juni 1215 teman-teman. Di mana poin pokok dari Magna Carta ini adalah pembatasan kekuasaan raja agar raja tidak otoriter. Piagam Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya HAM. Jadi Bapak ulang lagi, untuk Piagam Magna Carta ini dicetuskan tanggal 15 Juni 1215 mengenai pembatasan kekuasaan raja, di mana Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak lahirnya hak asasi manusia. Itu untuk Piagam Magna Carta. Lanjut berikutnya ada isi Piagam Magna Carta. Mungkin tidak banyak yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah di mana seorang raja beserta keturunannya
akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja di Inggris. Nah, seperti kita tahu ya teman-teman ya, untuk jenis Kristen yang ada di Inggris itu adalah Kristen Anglikan ya teman-teman ya, yang diperkenal Kristen Anglikan. Yang pertama. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-haknya. Artinya raja mengeluarkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Hak mendapat perlindungan, hak bebas rasa takut, hak memenuhi kebutuhan, dan hak hidup bersosialisasi. Itu yang dikatakan dalam Piagam Magna Carta. Kemudian yang ketiga, ada petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Jadi ketika pemerintah melakukan pemungutan pajak, ketika mereka mengambil pajak dari rakyat, maka pemerintah akan memenuhi apa yang menjadi hak-hak penduduk. Sebagai contoh di Indonesia ya. Jadi ketika kita bayar pajak kepada pemerintah, kita punya hak untuk apa? Satu, hak untuk apa? Hak untuk menerima fasilitas negara. Contohnya mempergunakan fasilitas negara. Contohnya apa? Seperti jalan raya. Itu kan dari pajak. Kemudian lampu penerang jalan. Kemudian ada bantuan ekonomi dan lain-lain. Itu untuk yang ketiga. Nah, yang terakhir sebagai contoh di mana kekuasaan raja harus dibatasin. Iya. Di mana salah satu media atau lembaga untuk membatasi ada kekuasaan raja ada yang dikenal dengan parlemen. Jadi parlemen inilah nantinya yang mengontrol kebijakan raja, yang mengawasi raja tersebut kira-kira apakah melakukan penyimpangan atau enggak. Itu ya. Kemudian ada petition of rights. Petition of rights itu adalah petisi hak yang berisi mengenai pertanyaan mengenai hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan di tahun 1628. Nah, kemudian garis besar hak dalam petition of rights ini antara lain yang pertama adalah pajak yang dipungut harus disertai persetujuan parlemen. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pemungutan pajak harus persetujuan parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Nah itu ya untuk petition of right. Di mana poin pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan parlemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Kemudian yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Itu ya untuk petition of rights. Lalu ada Habeas Corpus Act. Kalau kita berbicara Habeas Corpus Act adalah sebuah undang-undang yang disusun tahun 1679 tentang penahanan. Artinya dalam undang-undang ini dijelaskan SOP penahanan bagi seorang tersangka atau terdakwa mungkin. Yang pertama, di mana seseorang yang ditahan harus diperiksa dalam jangka waktu 2 hari setelah penanganan. Entah diperiksa permasalahan yang dia lakukan, entah kejiwaan, entah kesehatan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika aparat atau penegak hukum mengeluarkan sebuah alasan, ya harus disertai alasan yang jelas. Misalkan kita mau nangkep orang tuh, nah ternyata alasannya apa kita nangkep orang itu? Oh, kita nangkep orang itu karena orang tersebut melakukan penyimpangan. Apa? Istilahnya menghabiskan uang
untuk narkoba misalkan, dengan membeli narkoba dari agen-agen tertentu. Nah itu ya, itu untuk yang kedua. Jadi ketika seorang akan ditahan, itu harus ada bukti yang kuat. Kemudian yang ketiga, ada jaminan kebebasan pers. Kemudian mencegah pemenjaraan sewenang-wenang. Itu manfaat habeas corpus act. Berikutnya ada Bill of Rights. Bill of Rights itu ada beberapa isi. Yang pertama adalah yaitu kebebasan parlemen, kebebasan dalam memilih anggota parlemen, kebebasan berbicara, kemudian hak warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lalu ada parlemen yang berhak untuk mengubah keputusan raja. Lalu berikutnya ada HAM di Amerika, teman-teman. HAM di Amerika itu nanti dikenal dengan Declaration of Independence, di mana setiap negara berhak berdaulat dan bebas dari intervensi bangsa asing. Salah satu 4 kebebasan menurut Roosevelt adalah kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut, dan kemiskinan. Nah, kemudian lanjut berikutnya ada HAM di Prancis. Nah, kalau di Prancis ada sebuah deklarasi yang disebut dengan La Déclaration des Droits des Hommes et du Citoyen, di mana isinya itu sesuai dengan semboyan revolusi Prancis, ada liberté, égalité, dan fraternité. Kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Nah, itu ya untuk HAM di Prancis. Lanjut berikutnya isi deklarasi HAM Prancis banyak banget. Yang pertama, manusia dilahirkan secara merdeka dan tetap merdeka. Manusia mempunyai hak yang sama. Kemudian warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. Lalu hak kemerdekaan untuk bersatu dan berapat. Itu untuk deklarasi HAM dari Prancis. Kemudian ada dari PBB, di mana dalam PBB itu dikenal dengan apa? Yaitu Universal Declaration of Human Rights, atau isi pernyataan umum tentang hak asasi manusia. Nah, terakhir, isi dari Universal Declaration of Human Rights. Yang pertama mengenai hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, diakui kepribadiannya, mendapatkan suaka atau perlindungan, dan bebas memeluk agama. Jadi isi Universal Declaration itu hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, mendapatkan suaka, dan bebas memeluk agama. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, materinya sudah selesai. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak mau absen dulu untuk kelas IPS 1 dan 2. Baik. IPS 1 dulu. Anida ada nggak Anida? Anida ada nggak Anida? Ada. Oke, lewat ya. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Fareza ada nggak Fareza? Fareza nggak ada. Farhat ada Farhat? Farhat juga nggak ada. Keisha Rafat nggak ada juga. Andria Rizky, Azra, Nashwan juga nggak ada. Tafa Zikri juga nggak ada. Rangga Yuda juga nggak ada ya. Oke. Lalu Zaki Ihsan. Tuh, kemana tuh? Oke, baik. Untuk yang kelas IPS 4. IPS 4 lagi. IPS 1, maaf ya. Tuh. Jadi dari 34 siswa yang masuk 22 orang, yang tidak masuk 12 orang ya, teman-teman ya, untuk IPS 1. IPS 2, kalau IPS 2 yang belum diabsen siapa aja? Fadlan nggak ada, Fadlan ya. Fauzan Maulana juga nggak ada. Feren Gebi juga nggak ada. Farhan, Sultan juga nggak ada. Nabila, Putri Erika juga nggak ada.
Kan ayah hadir. Oh, Naya hadir. Ya, Putri Erika juga nggak ada ya? Putri nggak ada ya? Oke. Kemudian Raffi dan Hendra ada juga. Pak, Raffi dan Hendra izin, Pak. Ya, siap. Rian Danu nggak ada. Sila Naswa juga nggak ada. Taufik apalagi? Tria. Nah, Tria ada. Nah, oke, Farsha nggak ada. Bentar, satu. Untuk kelas IPS 2, dari 33 siswa, yang masuk 20, yang tidak masuk 13 orang. Oke, baik, itu aja yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan sekali lagi untuk ujian dimulai tanggal 7 Juni dan untuk tugas keempat nilai keterampilan pelajaran sejarah wajib yang belum mengumpulkan tolong segera dikumpulkan. Deadline-nya besok ya, jam 12 malam. Ya, tolong jangan telat. Kalau telat ya mohon maaf nilainya Bapak kurangi. Itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sama-sama. Oke, pamit dulu ya.
Loh, Apa? nggak apa-apa Pak. Ada yang masih gabung nih. Bocah. Oh. Oh, yang dia bisa nggak nyaut kali. Put, belum keluar Put.